orang yang dipanggil dari seluruh pintu. Masih ingat siapa yang bertanya? Ibu-ibu ingat siapa yang bertanya itu? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerdas nih, beliau ini sahabat sesepuh di lingkungan sahabat, tua, tapi tidak kalah cerdas dengan yang muda-muda. Di saat yang muda-muda mendengarkan tanpa kemudian merespon dengan pertanyaan, sahabat Abu Bakar pertama bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Ini cerdas luar biasa. Ya. Kenapa saya bilang cerdas? Rupanya beliau ini, ini menurut penilaian saya, beliau ini gak mau ngantri kalau masuk surga. Makanya bertanya, ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Gak perlu ngantri satu pintu. Maka Rasulullah mengatakan, iya ada. Dan aku berharap engkau di antaranya. Nah, ada sebuah riwayat, ini terkait dengan yang kotak-kotak itu. Ada sebuah riwayat, tidak dijelaskan pintunya apa, tapi orang ini ada di surga. Sinten niku? Ya, di antaranya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Enten kotak ya? Betul. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan. Rasulullah pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, "Ana wa kafil yatim hakadha fil jannah." Aku dan penyantun anak yatim itu hakadha fil jannah, seperti ini di dalam surga, dengan beliau mengisyaratkan ya, sabar wal wusta, jari-jari telunjuk dan dari tengahnya. Artinya apa? Penyantun orang anak yatim dengan Rasulullah di surga itu tidak ada pemisahnya. Jejer. Gak disebutkan pintunya namanya anak, tapi orang yang menyantuni anak yatim itu sama Rasulullah dekat sekali di surga. Nah ini menarik nih, kotaknya bisa ditambah. Konsekuensinya nanti Amir punya binaan anak yatim. Tapi nyuwun saya dulu, jangan sampai anak yatim jadi objek tontonan. Saya ini yatim Pak sejak kecil. Kalau lebaran, kalau Ramadan gini jadi tontonan. Kita dipanggil, disuruh baris jejer, lalu dikasih bingkisan. Jadi tontonan orang banyak. Tidak perlu seperti itu. Secara psikologis itu menjatuhkan kita anak yatim. Ini anak yatim ya, disantuni, kan jejer baris. Nanti ada yang bagi amplop, kan salaman nyambung tangan. Nah ini, ya saya nggak tahu siapa yang mulai budaya ini. Tapi seperti itu, kalau bicara penyantunan anak yatim yang dipanggil, dikongkong kerutukan, dikongkong baris, jadi bingkisan. Nggak perlu. Cukup takmir, nanti punya daftar anak yatim yang dibina, lalu yang masukkan ke kota itu disalurkan. Saya termasuk orang yang nggak setuju panti asuhan dalam bentuk rumah. Ya. Saya lama juga berhubungan dengan penyantunan anak yatim kegiatan. Saya sampaikan, saya sarankan lembaga yatim itu nggak perlu bikin rumah tinggal untuk anak yatim kecuali yang emergensi. Kenapa? Anak itu butuh kehadiran orang tua mendampinginya dalam pertumbuhan tumbuh kembang hidupnya. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua sangat berbeda dengan kasih sayangnya pengurus panti. Ketika kita harus memisahkan orang tua dengan anak hanya karena kita ingin menyantuni, padahal santunan itu bisa kita berikan tanpa harus memisahkan mereka, persoalan. Kami yang yatim itu rindu kehadiran orang tua. Belayan orang tua berbeda dengan belayan orang lain. Nah, ini pendapat pribadi ya, Bapak Ibu boleh tidak sependapat. Kalau saya menyarankan yang